ingat mati, ayahku meninggal, aku melihat nggak dibawa, bener-bener nggak dibawa. Mencapai yang sekarang juga pastinya semua butuh proses. Karena menurut aku sendiri, semua tahapan hijrah itu ada tahapannya masing-masing ya. Orang itu beda-beda, nggak bisa langsung yang belum tentu saya bisa langsung seperti ini, orang lain bisa sama seperti saya, enggak. Jadi saya pribadi sendiri juga memang bertahap, tidak langsung yang syar'i, malah saya juga sampai sekarang masih belum mengatakan saya sudah sepenuhnya syar'i. Saya merasa masih banyak kekurangan lah dalam hal berpakaian juga. Tapi untuk mencapai posisi ini udah mencoba pakaian syar'i itu dari sekitar tahun 2017 dengan struggle yang begitu banyak juga ya, terutama dari lingkungan pasti ada itu. Tapi ya semua itu balik lagi ke komitmen kita untuk menutup aurat, untuk menegakkan syariat agama yang sudah diperintahkan Allah, bagaimana kita menutup aurat kita dengan sempurna. Dan insya Allah kalau memang itu kita lakukan untuk Allah, pasti Allah mudahkan, insya Allah. Yang paling sulit itu menurut saya itu adalah dari lingkungan terdekat. Contohnya seperti keluarga, mungkin kalau yang sudah punya pasangan suaminya, atau mungkin orang tuanya sendiri bahkan ya. Tapi ya balik lagi ke kita ya, kita berpakaian seperti ini niatnya untuk apa? Tuh, nah untuk struggle-nya itu pertama saya pakai syar'i itu di lingkungan kantor. Tapi alhamdulillah bismillah Allah izinkan saya masih bisa menggunakan pakaian syar'i di kantor. Pada saat itu belum bercadar. Jadi masih pakai gamis, rok, tapi alhamdulillah itu aja udah alhamdulillah banget lah pokoknya di dunia Jakarta ya seperti ini kan. Kemudian ketika pindah kantor ya saya juga nggak bisa langsung pakai seperti itu ya. Karena kan kita ngikutin aturan juga ya gitu. Tapi ya di situ sempat agak sedikit penyesuaian, tapi alhamdulillahnya rezeki dari Allah juga untuk saat ini saya diberikan kepercayaan untuk bekerja dari rumah. Jadi kantor saya tidak mewajibkan untuk ke kantor, WFO ya bahasanya zaman sekarang tuh, ya work from office. Jadi sekarang itu alhamdulillah saya full WFH, work from home gitu. Paling sekali dua kali untuk visit klien, tapi alhamdulillah dengan cara seperti itu saya jadi tidak punya alasan lagi untuk tidak berpakaian syar'i, ya kan? Jadi tidak ada halangan kok sebenarnya pakaian syar'i itu, kalau untuk struggle dari keluarga dan segala macam itu kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan apa ya, karena tidak semua orang bisa paham esensi menggunakan pakaian syar'i itu seperti apa. Kita kasih paham, kalau memang kita belum bisa kasih paham secara lisan, secara dalil atau apapun itu, kita kasih paham aja secara perilaku kita. Kita tunjukkan bagaimana perilaku kita dengan kita menggunakan pakaian syar'i seperti ini. Sebenarnya simple ya, ingat mati. Itu aja. Karena kita sering banget dapat kabar ya, tiba-tiba si ini meninggal dalam kondisi yang berbeda-beda ya. Kita kan maunya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, pasti dalam keadaan sholat, bersujud, berzikir gitu kan. Cuman kita nggak tahu juga ya, itu takdir Allah. Allah mau ambil nyawa kita pada saat kita ngapain gitu. Nah, kita membiasakan diri untuk melakukan hal-hal baik. Entah itu bergaul dengan orang-orang soleh, datang ke kajian, atau mungkin yang kalau memang belum ada kajian offline yang di sekitarnya bisa dengerin sekarang udah alhamdulillah banyak banget yang online gitu kan. Nah, itu salah satu yang membuat aku punya apa sih di dunia ini gitu. Oh ya, mungkin aku punya rumah, aku punya mobil, punya handphone segala macam, tapi aku menjadi saksi sendiri ketika ayahku wafat waktu itu, ayahku meninggal, aku melihat semua itu nggak dibawa, bener-bener nggak dibawa. Handphone, mobil, rumah, nggak ada yang dibawa. Aku sampai, oh iya ya, udah nggak ada artinya lagi hal-hal kayak gitu. Yang tersisa tuh bener-bener amalan. Nah, itu yang kita yang kita cari sampai saat ini, yang kita lakuin terus, apapun itu, sekecil apapun itu, karena kita juga nggak tahu amalan apa yang kita terima, yang diterima oleh Allah. Even kita sholat beribu-ribu kali itu usaha kita, tapi kita nggak tahu mana yang diterima, sebanyak apa yang diterima gitu. Jadi untuk saat ini
Hijrah itu menurutku bukan sebuah akhir ya, bukan sebuah hasil, tapi hijrah itu proses. Dalam proses itu namanya hijrah ya, hijrah kan perjalanan ya. Iya betul banget. Ya, Perjalanan jadi menuju baik. ya perjalanan menuju baik dan itu nggak akan ada habisnya sampai kita mati. Jadi kita mau bawa apa nih ketika kita mati? Kita mau jadi orang yang seperti apa nih ketika kita di apa namanya di akhirat nanti? Kita mau memperberat amalan apa? Gitu.